Selamat malam, hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 tentang akuntansi manajemen sektor publik yang bagian A pendahuluan. Nah, peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan, pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengendalian tidak dapat dilakukan tanpa informasi yang memadai. Informasi dalam sebuah organisasi merupakan perekat yang mengikat fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah sistem, sehingga memungkinkan organisasi bertindak koheren dan harmonis antar berbagai fungsi. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accounting Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Dalam statement on management accounting 1A tentang definisi akuntansi manajemen didefinisikan sebagai berikut. The process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of financial information used by management to plan, evaluate, and control within an organization and to assure appropriate use of an accountability for its resources. Sementara itu, Charter Institute of Management Accountants dalam Jones and Canterbury membuat definisi yang lebih luas daripada definisi yang dikeluarkan oleh Institute of Management Accountants, terutama dalam hal luas informasi yang diberikan. Informasi dalam definisi Institute of Management Accountant masih terbatas pada informasi finansial, sedangkan Chartered Institute of Management Accountant tidak hanya informasi. Finansial saja, akan tetapi termasuk informasi non-finansial seperti contohnya informasi mengenai sumber daya manusia, nilai statistik, tingkat aktivitas, dan sebagainya. Nah, pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Prinsip akuntansi manajemen yang biasa digunakan pada organisasi sektor swasta seperti manajemen strategik dan manajemen biaya pada dasarnya dapat diterapkan di sektor publik. Akan tetapi harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakteristik dengan swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat secara langsung tanpa modifikasi. Fokus bahasan akuntansi manajemen sektor publik ini adalah mengenai peran akuntansi sebagai penyedia informasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik, ya. Lalu, akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi. Sedangkan akuntansi keuangan terkait dengan pelaporan dan pengkomunikasian informasi kepada pihak eksternal organisasi. Akuntansi manajemen cenderung memberikan laporan yang sifatnya
prospektif, yaitu digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Sedangkan akuntansi keuangan memberikan informasi yang bersifat laporan historis dan retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja masa lalu. Yang B, akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Nah, perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda, tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Sementara itu, tingkat ketidakpastian atau turbulensi yang dihadapi sektor publik di masa mendatang akan semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi informasi yang merambah ke seluruh sektor, termasuk sektor publik. Sebagai misal, perkembangan internet menyebabkan munculnya gagasan dikembangkannya e-government. E-government merupakan upaya untuk memperbaiki proses dan prosedur administrasi di pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi atau internet agar memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada stakeholder-nya. Selain itu, globalisasi juga turut menyumbang semakin tingginya tingkat ketidakpastian. Dalam era globalisasi yang mana antara negara satu dengan negara lainnya secara tanpa batas, maka peristiwa di suatu negara akan cepat mempengaruhi negara lain. Untuk itu, akuntansi sebagai alat perencanaan memiliki peran yang sentral dalam menentukan arah organisasi. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu informasi yang sifatnya rutin atau ad hoc, ya, informasi kuantitatif ataukah kualitatif, informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, seperti laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Sementara itu, organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. Untuk melakukan perencanaan yang temporer, diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan penyampaiannya. Apakah informasi akuntansi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal ataukah informal. Mekanisme formal misalnya melalui rapat-rapat dan melalui rapat dinas, rapat komisi, dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau melibatkan beberapa orang saja. Yang C, akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian
yang efisien, pengendalian yang efektif. Pengendalian tiap organisasi berbeda-beda, tergantung pada jenis karakteristik organisasi. Organisasi bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi. Meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkatan manajemen. Pengendalian untuk manajemen level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa, sedangkan untuk manajemen level atas lebih bersifat normatif. Sementara itu, organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendalian lebih banyak berupa peraturan birokrasi terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja termasuk dalam ukuran moneter. Ya. Kemudian kita lihat yang bagian D, proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi dapat dicapai. Sebaliknya, tanpa adanya perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam organisasi. Jones and Pendlebury membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik itu meliputi 5 tahap, yaitu pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar, kedua, perencanaan operasional, ketiga, penganggaran, keempat, perencanaan dan pengukuran, dan kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Untuk diagramnya itu bisa dilihat di gambar yang berikut. Ya. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Itu di halaman 36. Kemudian kita lihat yang E, peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan strategik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik itu meliputi yang pertama, perencanaan strategik, ya. Jadi perencanaan strategi itu yaitu pada saat perumusan strategi perusahaan pada saat awal didirikan, ya. Kemudian pemberian informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya pelayanan, dan penentuan tarif pelayanan. Kemudian keenam adalah penilaian kinerja, ya. Untuk penjelasannya itu masing-masing bisa kalian baca lagi di subbab-subbabnya, ya. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih dan selamat malam.